baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Baik, Pak. Amin. Nah, itu yang Bapak harapkan. Semua Bapak lihat, semua mukanya bahagia dan juga sukacita, semua cantik-cantik, ganteng-ganteng, apalagi Lestari dan siapa? Fadli. Nah, baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap semua sehat ya. Apakah ada yang sakit? Tidak. Oke, baik. Semua karena Tuhan menjaga, memelihara kita, maka semua sehat. Oke, baik. Bapak meminta siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa dan nyanyikan satu lagu. Oke, yang bersedia silakan. Lestari, Pak. Anak-anak Bapak. Lestari, Pak. Oke, Lestari. Silakan Lestari. Baik teman-teman, kita mengangkat pujian kita, kain dan biru. Baik teman-teman, kita mengangkat pujian kita, langit dan bumi. 1, 2, 3, ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab menciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan mulai belajar. Tuhan, Engkau memberkati kami, berkati juga guru kami yang akan membimbing kami dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Lestari, anak Bapak yang baik, yang dengar-dengaran. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan ice breaking dengan gamesnya itu dengan Simon Says, tapi karena kita bukan belajar bahasa Inggris, jadi kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Pak Guru bilang kita ganti saja Simonnya dengan Dina ya. Jadi Pak Guru bilang Dina berkata berdiri, berarti berdiri. Tapi kalau Bapak tidak mengatakan Dina berkatanya, berarti tidak usah dilaksanakan. Coba kita buat contohnya ya. Contohnya kayak gini. Coba Lestari berdiri. Oke, jadi contohnya kayak gini. Kalau Bapak bilang Dina berkata mandi, berarti buat gerakannya kayak gini ya. Siram-siram. Tapi kalau Bapak tidak mengatakan Simon mandi, kalau kayak gitu saja nggak usah buat gerakannya. Tapi kalau Dina ya. Tapi kalau Pak Guru bilang Dina berkata mandi, barulah lakukan gerakannya. Bisa? Oke, Pak. Bisa, Pak. Oke, semua berdiri ya, anak Bapak, kita buat gerakannya. Jadi dengarkan baik-baik ya. Apa yang Bapak bilang harus diikuti. Jangan sampai salah. Harus fokus. Oke, 1, 2, 3. Dina berkata, duduk. Jadi nggak usah lama-lama, cepat. Kalau Bapak bilang Simon berkata duduk, langsung duduk. Bukan Simon ya, Dina. Kita udah ganti karena di sini nggak ada Simon. Oke, kita coba lagi. Ini terakhir ya. Semua fokus. Iya, Pak. Oke, 1,
1, 2, 3. Dina berkata, berdiri. Sudah. Oke. Dina berkata, sikat gigi. Dina sikat gigi. Oke. Kayaknya udah fokus ya. Udah, silakan duduk. Terima kasih ya Oke, anak-anak. Pak. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan dari pembelajaran minggu lalu. Kita sudah belajar bab 11 di mana mengenai apa? Buah roh. Hari ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab manusia memelihara alam. Coba kita baca sama-sama. Tanggung jawab manusia memelihara alam. Oke. Jadi temanya ini terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Baik. Yang bawa Alkitab Sudah, Pak. bisa buka di sana dan bisa baca-baca lihat di situ. Kenapa sih kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam? Kita akan belajar, kita akan lihat kenapa dan mengapa harus manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam. Karena Bapak melihat bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini semua dengan tujuan dan maksud dan manfaatnya, sehingga ada pohon, ada hutan, ada langit, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan itu di dalamnya itu manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam. Coba kita lihat selanjutnya. Ini dia mengapa kita harus bertanggung jawab memelihara alam. Yang pertama, apa yang kamu lihat di sekitarmu ketika berada di alam? Itu nanti kita akan belajar, kita akan mengetahui bersama-sama apa saja yang kita ketahui, apa saja yang anak-anak Bapak ketahui di sana. Kemudian yang kedua, tolong dibacakan oleh Laura. Yang kedua, apakah alam selalu terjaga dengan baik? Kemudian yang ketiga, dibacakan oleh Dina. Hari ini kita akan belajar tentang peran kita sebagai manusia untuk memelihara alam. Nah, itu dia. Kita akan belajar. Oke. Lanjut. Tujuannya mengapa kita harus belajar itu? Tadi pertanyaan yang muncul itu kita akan belajar di sini. Ini dia tujuannya. Pertama, memahami peran manusia dalam memelihara alam berdasarkan firman Tuhan. Dapat di dalam Kejadian tadi pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 dan Mazmur pasal 8 ayat 80 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Itu nanti anak-anak Bapak nanti dibacakan ya, di mana di rumah atau di mana saja anak-anak berada ketika belajar nanti dibacakan. Oke. Kemudian yang kedua, Lestari. Kayaknya Lestari nggak fokus ke depan. Bapak lihat tadi kamu nggak perhatikan Bapak. Jadi coba Lestari bacakan dulu itu. Yang kedua itu. Itu kan karena nggak. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan peduli lingkungan. Ya, itu terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kemudian yang ketiga, membuat rencana aksi nyata untuk menjaga lingkungan. Wahyu pasal 11 ayat 18. Lanjut. Ini foto-fotonya ya. Bagaimana? Ini kita lihat yang pertama, ini yang ini ya. Tanggung jawab manusia itu seperti ini. Yang pertama ini anak-anak coba lihat, ini ada anak-anak sekolah yang lagi
menanam pohon, kemudian ada yang mau menyiram pohonnya, ini dia ada lagi siapkan air. Jadi itu tanggung jawab manusia. Itu salah satu contoh lagi. Yang gambar yang kedua itu ada di mana kita lihat di sebelah sana itu adalah hutan yang sudah dirusaki orang manusia. Kemudian yang sebelah sini alam yang hutan yang dipelihara, dijaga oleh manusia. Mereka menyiramnya, memeliharanya sehingga terlihat subur, bersih dan bagus. Di situ ada kupu-kupu, ada pohon yang subur, kemudian tumbuh-tumbuhannya juga subur-subur ya. Kemudian coba kita lihat lagi satu gambar lagi. Ini salah satu contoh manusia merusak alam. Ini dia. Kebanyakan kita lihat di jalan raya, di mana-mana itu kita lihat orang-orang itu membuang sampah sembarangan tanpa peduli terhadap Lingkungan. iya, terhadap lingkungan, betul. Apa yang dibilang Laura, Dina itu betul. Kemudian apa penyebabnya ketika kita membuang sampah sembarangan seperti ini? Penyebabnya adalah terjadi apa? Banjir. Kemudian terjadi apa? Penyakit. Maksudnya penyakit di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kekeluargaan terjadi ketidaknyaman, menyebabkan bau dan lain sebagainya, sehingga manusia tidak akan nyaman untuk hidup. Oke. Kemudian yang ketiga lagi ini dia. Orang membuang sampah di sungai dengan sembarangan sehingga terlihatlah sungai itu di sungai itu udah kotor kali tuh. Itu akibat orang membuang sampah sembarangan. Kemudian coba kita nonton video di mana orang tidak menjaga lingkungannya, atau kalau kita putar videonya bisa nggak ya? Oh, sorry, sabar ya. Bapak akan coba lagi ya. Mana suaranya? Sabar. Suaranya nggak ada speaker, jadi gimana ini ya? Bisa. Kita coba nonton. Ini dia dampak kerusakan. Pernah kita berpikir tentang masyarakat di Indonesia. Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran Kalimantan dan yang terjadi di berbagai daerah. Bangsa dan nusa bumi masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut terjadi? Ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak lagi, jadikan lingkungan sudah tidak aman lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak rusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering dari tangan tangan manusia sendiri, sehingga ada juga akan balik manusia juga. Jadi manusia bertanggung jawab pada suatu kewajiban. Kesehatan dan kebetulan. Nanti kita juga sekarang ya guys. Ada kesimpulan ekosistem dan juga jaga. Nah, jangan bahas sih dampak kerusakan alam bagi kita semua. Oke, jadi kita akan lihat ini adalah banjir ya, dampak kerusakan alam. Ini kita lihat, coba anak-anak bapak perhatikan itu ada orang membuang sampah sembarangan di laut, kemudian terjadi banjir. Lalu kita lihat lagi ada tanah longsor. Tanah longsor disebabkan karena manusia tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga alam dengan baik, sehingga terjadi longsor seperti orang membangun sembarangan, menggali tanah sembarangan, kemudian lain hal sebagainya, menebang pohon sembarang. Kemudian ada lagi pencemaran. Ini dia akibat pembuangan sampah sembarangan di laut ataupun di sungai. Ini kita harus belajar. Ini dampak besar ya. Nanti kalau kita membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir, kemudian bisa menyebabkan sakit, penyakit, mendatangkan penyakit dalam kehidupan kita akan bapak. Boleh yang baik ya.
Oke, kemudian kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan yang terjadi di Batam ya, termasuk kebakaran ini pada tahun waktu itu besar-besaran. Nah, kemudian berikutnya kebakaran warni. Nah, ini bumi akibat orang membangun rumah kaca atau ya bisa menyebabkan kerusakan bumi, penebangan pohon, bisa merusak hutan dan lingkungan. Ya, ini adalah salah satu contoh kita harus menanam. Kalau kita menebang pohon, kita juga harus menanamnya lagi supaya hutan terjaga, alam terpelihara. Oke. Jadi itu adalah salah satu video di mana kita harus belajar bahwa kita sebagai manusia itu wajib menjaga dan memelihara alam agar tidak terjadi hal-hal tadi. Ada pencemaran, ada longsor, ada kebakaran, ada banjir dan lain sebagainya. Itu akan ketika kita tidak menjaga alam, ketika kita tidak maka akan terjadi hal-hal seperti tadi. Oke, sudah paham? Bapak. Baik. Karena Bapak ini memang pintar-pintar ya. Karena gurunya juga pintar-pintar. Oke, kita lanjut. Itu dia seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian berikutnya, coba anak-anak Bapak buka di dalam Kejadian. Oh ya udah tadi ya. Oke, kita baca dulu. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Oke, coba Dina bacakan dulu ayatnya ke-26, kemudian Lestari ayatnya ke-27, Laura 28, kemudian berikutnya Bapak. Oke. Dari Dina, silakan. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Maka Allah yang menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, Laura. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke. Jadi ini adalah kenapa manusia itu, Tuhan itu menciptakan manusia. Kita lihat ini. Yang pertama, beranak cuculah. Di sini dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi
Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan beranak cucu dan penuhi bumi, kemudian memelihara hutan, menjaga hutan, kemudian mengelola segala. Ini yang kedua, yang berikutnya dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai pengelola ciptaan. Nah, kita sebagai pengelola, kita mengelola semua yang diciptakan di bumi ini. Selain kita mengelola, kita juga memelihara, kemudian merawat, jaga. ya semua itu. Apa yang anak-anak Bapak jawab itu benar. Kemudian berikut terdapat di dalam Mazmur, mengingat dengan waktu, Bapak lanjutkan saja. Ini Bapak bacakan ya. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 9. Di situ dikatakan bahwa Engkau telah membuat manusia hampir sama seperti Allah. Kemudian berikut, manusia diberikan kehormatan dan tanggung jawab untuk merawat alam. Itu dia tadi saya jelaskan bahwa manusia itu adalah ciptaan yang mulia, yang sempurna, yang Tuhan menciptakan sesuai dengan gambarnya. Jadi kita diciptakan dengan tujuan dan maksud yang tertentu, yaitu memelihara, menjaga, dan lain sebagainya. Kemudian berikut bentuk tanggung jawab manusia. Apa sih bentuk tanggung jawab manusia itu? Yaitu mengelola alam dengan bijak. Seperti tadi, ketika kita tidak memelihara alam, akan terjadi kebanjiran, longsor, dan lain sebagainya. Maka kita harus memeliharanya dengan bijak. Oke, salah satu contoh ini, Bapak ada siapkan pohon kecil. Ini harus anak-anak kalau menanam pohon seperti ini pas kecilnya tanam seperti ini, tapi semakin besar anak-anak harus cabut lalu ditanam di tanah yang subur agar pohon itu tidak mati atau tidak kering. Jadi setelah kita menanamnya, kita harus siram, kita rawat, memberikan dia bubuk atau siram agar dia terlihat subur dan bisa berbuah ataupun subur. Kemudian yang berikut, tidak merusak ciptaan. Itu ciptaan ini, pohon tadi, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada, kita tidak boleh merusaknya, tapi kita harus memelihara. Sepertinya kita menebang pohon sembarang tapi kita tidak menanamnya lagi, atau kita membakar hutan seperti yang kita lihat di video tadi, kemudian membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Kemudian berikut, melestarikan alam. Itu seperti tadi kita menanam pohon dan menanam bunga, tumbuh-tumbuhan lain yang memeliharanya. Kemudian yang berikut, menunjukkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari iman Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu belajar firman Tuhan setiap hari di gereja, di sekolah minggu, Bapak berharap semua harus peduli terhadap lingkungan. Kalau kita peduli terhadap lingkungan, kita membuang sampah pada tempat, itu bagian daripada apa? Iman juga, bagian daripada ibadah juga. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita menghormati, menjaga lingkungan sekitar kita, itu bagian daripada iman juga. Oke, kemudian lanjut. Ini adalah contoh sikap merawat lingkungan. Contoh sikap merawat lingkungan. Lanjut, membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana membuang sampah pada tempatnya? Ini dia, ada gambarnya. Mengurangi plastik sekali pakai. Kemudian berikut, menanam dan merawat tanaman. Berikut, menunjukkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari iman Kristen. Terus, mengapa harus peduli terhadap lingkungan? Ini dia.
Oke. Sebelumnya coba anak Bapak Lestari tolong bacakan itu. Mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Tanggung jawab iman Kristen menunjukkan kasih kepada ciptaan Tuhan. Menunjukkan kasih kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, tolong dibacakan Dina. Lingkungan rusak mengakibatkan merugikan semua makhluk hidup. Iya, karena merusak semua makhluk hidup, jadi kita harus peduli. Oke, ini adalah tugasnya. Nanti akan dikumpulkan. Anak-anak Bapak silakan ditulis tugasnya. Nah, ini dia. Apa yang sudah aku lakukan untuk menjaga lingkungan. Itu tadi dituliskan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa aku ubah mulai hari ini? Terhadap lingkungan tadi ya, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, apa pesan Tuhan dalam pembelajaran ini? Bisa nanti anak-anak tuliskan ayat Alkitabnya dengan penjelasannya. Oke, silakan tulis. Bapak tunggu 3 menit. Sudah, Pak. Oke, sudah semua? Sudah. Baik, lanjut. Ini ada tugas lagi. Bapak kasih tugas rumah. Itu yang tadi dikumpulkan nanti pas pulang-pulang ya. Kalau yang ini dikerjakan di rumah. Ini 1 nomor saja. Buat 3 tindakan nyata untuk menjaga lingkungan minggu ini. Buat nanti itu bisa dibuatkan dalam bentuk poster, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, lanjut. Ini adalah penutup. Kesimpulannya, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hampir mau selesai. Ini yang pertama, firman Tuhan mengingatkan manusia harus menjadi mitra Allah dalam memelihara alam. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kita tidak hanya tahu tetapi mau bertindak. Oke. Jadi dari pembelajaran hari ini, Bapak berharap bukan hanya kita belajar saja, belajar di kelas ini saja pulang dan tidak melakukannya, tapi harus melakukannya. Ya, harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu apa yang dilakukan? Buang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu merusak lingkungan itu. Jadi membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, memelihara pohon, menyiram dan merawat bunga. Iya, itu yang harus dilakukan. Oke. Jadi pembelajaran sampai di sini kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dengan doa, Bapak akan memimpin kita dalam doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami belajar Bapak. Sebentar lagi kami akan pulang. Apa yang kami belajar hari ini Bapak yang baik menjadi pegangan rema dalam kehidupan kami Bapak. Engkau berkati anak-anak Bapak yang selalu dengar-dengar aja, yang mau menerima belajar. Haleluya, amin.